Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat siang. Saya hari ini sedang ada kegiatan akan keluar rumah, namun saya tergelitik. Masih ada satu kabar sukacita untuk bangsa Indonesia, negeri yang kita cintai Indonesia ini, yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa beritanya? Harapan saya berita ini bisa menjadikan sesuatu yang menyenangkan setiap pribadi kita, untuk kita bisa menghadapi tahun 2023 yang kata setiap orang di dunia ini sepakat memasuki resesi ekonomi dunia yang akan berdampak kepada semua negara, juga berdampak kepada Indonesia, negeri yang kita cintai. Bapak Ibu, tahu atau tidak bahwa ternyata tahun 2022 hari ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh dunia, sebab Indonesia masuk 10 besar raksasa ekonomi dunia. Data dari IMF tahun 2022 bisa kita tonton. Nah, ini Bapak Ibu ya, gambarnya, beritanya, 10 negara raksasa ekonomi dunia menurut IMF 2022 berdasarkan produk domestik bruto dalam US dollar. Ya, dilihat dari yang kanan itu Cina nomor 1, terus ke kiri kita masuk pada urutan, ya, itu ada fotonya Pak Jokowi, ya, ke-7. Berarti Indonesia ini masuk nomor 7, ya, masuk nomor 7. Indonesia masuk nomor 7 dengan 4,1 triliun, ya, 4,1 triliun US dollar. Perlu kita bangga, bangsa Indonesia masuk sebagai negara 10 besar raksasa ekonomi dunia sekarang 2022. Namun jika Anda ingin mengetahui isi beritanya lebih komplit lagi, Bapak Ibu bisa baca di Google, ya. Ini saya ambilkan contohnya. Nanti silakan masuk ke Google, lihat ada beritanya. Nah, ini Anda bisa ketik di Google, Indonesia masuk daftar 10 negara PDB, nanti berita itu keluar, silakan Anda membacanya sendiri, ya, bahwa berita ini boleh menjadikan bukan saja kita bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi sekaligus kita boleh dengan hati yang besar menghadapi resesi dunia tahun 2023 dengan
semangat yang optimis. Jika Tuhan telah menolong bangsa Indonesia dan memberkati bangsa Indonesia di tahun sekarang 2022, boleh masuk pada urutan yang ketujuh dari 10 besar raksasa ekonomi dunia tahun 2022, maka kita semuanya boleh yakin bahwa di tahun 2023 ketika terjadi resesi ekonomi dunia, maka bangsa Indonesia pasti akan selamat dan bangsa Indonesia bukan tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan penolong untuk bangsa-bangsa lain yang menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, bulan yang lalu saya sudah buat video dan saya sudah sampaikan, saya pastikan bahwa tahun 2023 Indonesia pasti selamat. Silakan tonton video saya yang judulnya ini. Pernyataan Daud Tony dan kawan-kawan tentang Indonesia tahun 2023. Ada pidatonya Bapak Presiden kita Joko Widodo, ada pidatonya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ada nubuatan dari Evangelis Daud Tony, nubuatan Philip Mantova yang meresahkan. Ya, sampai hari ini banyak penonton yang oleh karena video-video beliau itu menjadi kehilangan damai sejahtera yang Tuhan karuniakan. Silakan ditonton lagi video saya. Nah, Bapak Ibu, mengapa Indonesia bisa masuk ke dalam 10 besar raksasa ekonomi dunia versi IMF, International Monetary Fund, yaitu lembaga keuangan dunia yang membantu kesulitan negara-negara anggotanya dalam hal keuangan serta memberikan saran-saran agar anggota yang menghadapi kesulitan itu bisa terlepas dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tahun 2022 Indonesia bahkan masuk nomor 7 di seluruh dunia, termasuk negeri yang sangat dibanggakan oleh dunia. Sebab ternyata Tuhan telah memberkati Indonesia secara konsisten dengan persentasi yang sangat besar buat ukuran sebuah negara. Mulai tahun 2011 berdasarkan produk domestik bruto tahun 2011 sampai dengan tahun ini 2022, Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan sangat luar biasa. Lihat datanya ini. Data dari Pusat Statistik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Indonesia jika 2022 ya bisa masuk pada urutan ke-7 kelas dunia sebagai raksasa ekonomi dunia nomor 7 tahun 2022, datanya adalah ini. Sebab Tuhan sudah secara konsisten memberkati bangsa Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2011 sampai dengan 2021 datanya. itu dengan besaran yang luar biasa.
Nih, silakan Anda baca sendiri. Oleh karena itu di dalam video saya bilang tahun 2022 angkanya kan belum keluar. Saya sudah pastikan pertumbuhan pasti masih positif. Sebab ketika resesi dunia sedang dibicarakan, kita itu sudah menjalani tahun 2022 hampir habis, hampir Desember. Maka kinerja bulan-bulan yang pertama mulai Januari pasti memberikan sumbangan yang sangat besar dan akan endingnya di tahun 2022 memberikan catatan pertumbuhan untuk Indonesia sekalipun akan memasuki masa resesi secara dunia, saya yakin akan tetap positif. Bapak Ibu, sebagai seorang ekonom, saya terbiasa bicara dengan data, ya. Saya terbiasa bicara dengan data. Apalagi saya sebagai seorang yang beriman, sebagai orang Kristiani, kita diminta sama Tuhan, mengasihi Tuhan juga dengan segenap akal budimu. Berarti di samping pakai data, saya juga berpikir, ya, berpikir. Tidak hanya sekedar ngomong, berbicara, terus kemudian mengatasnamakan Tuhan, ya. Sehingga apa yang saya bicarakan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terlebih ketika saya berbicara di media sosial, apa yang saya bicarakan, apa yang Anda tonton dan Anda dengar dari video saya, itu menjadi konsumsi publik. Ya, jangan sampai apa yang saya sudah utarakan, itu akhirnya membuat penonton pendengar itu menjadi hilang, ya, damai sejahteranya, atau mungkin informasinya itu menjadi membingungkan. Seperti dua video ini. Yang pertama dulu, nubuatan daripada Evangelis Daud Tony. Pada waktu saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditunjukkan masa depan Indonesia. Apa yang akan terjadi atas Indonesia, yaitu 25 tahun. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Tepatnya tahun 2023, bulan Januari, setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Setitik apa, saudara? Itu baru setitik harapan bersinar, terbit atas Indonesia. Nah, di situ Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa itu, bangsa Indonesia. Bahwa nanti ekonomi anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan berhenti di 2020. Dan pada waktu 2020 ekonomi akan berhenti, stagnat. 2020 tepatnya bulan 6, bulan Juli, menuju 2023 tempatnya bulan Januari, setitik terang dari Tuhan menyinari bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita bahas dulu video Evangelis Daud Tony, ya. Evangelis Daud Tony tadi bilang, dia klaim dia mendapat pesan dari Tuhan ketika dia dipanggil ke surga. Secara khusus diberitahu tentang masa depan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia akan dipulihkan di bulan Januari tahun 2023. Itu adalah awal pemulihan. Sebab Tuhan mulai memproses bangsa Indonesia diawali dari tahun 1998. Dari krisis 1998, 25 tahun ke depan. Yaitu 2023, tepatnya bulan Januari, baru akan ada setitik terang. Artinya setitik harapan. Awal pemulihan Indonesia. Bapak Ibu, nubuatan ini pasti salah. Pasti tidak terjadi.
Sebab apa? Peristiwa hari ini yang terjadi adalah, saya ulang, tayangkan gambar 10 besar tadi Pak Fran. Yang terjadi hari ini adalah gambar 10 besar ini. Bahwa Indonesia telah dinobatkan menjadi negara nomor 7 raksasa ekonomi dunia di tahun 2022. Satu tingkat Indonesia lebih tinggi dari Inggris yang ada di sebelah kiri. Fotonya Pak Jokowi itu Inggris. Kita nomor 7, Inggris itu nomor 8. Menurut data IMF 2022. Artinya apa? Indonesia sudah diberkati, tidak perlu dipulihkan. Sebab apa? Mulai 2011 sampai dengan 2022, ternyata Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia dengan luar biasa. Tuhan yang mana yang berpesan tadi? Masa Tuhan lupa? Tuhan sudah memberkati 2011 dengan 6,17% pertumbuhan PDB-nya. Berturut-turut 2012 6,03, 2013 5,56. Persentasi sebesar ini untuk ukuran sebuah negara sudah sangat dahsyat. Kemudian kita lihat lanjutan terus 2017 5,07, 2018 5,17, 2019 5,05, 2020 ketika ada COVID melanda dunia, sempat Indonesia mencatat angka penurunan minus 2,07. Namun 2021 kembali mencatatkan pertumbuhan positif dengan angka 3,69, sehingga saya katakan di dalam video saya bulan lalu bahwa 2022 saya yakin masih mencatatkan angka nilai positif. Nah, Bapak Ibu, itulah ulasan saya tentang nubuatan daripada Evangelis Daud Tony yang saya pastikan pada video saya ini. Hari ini nubuatan itu salah. Tuhan pasti tidak berbicara seperti itu. Artinya mungkin Evangelis Daud Tony berhalusinasi tentang pesan yang menurut beliau didapat langsung dari Tuhan ketika beliau dipanggil Tuhan ke surga dengan memberikan pesan khusus mengenai masa depan bangsa Indonesia. Bapak Ibu, satu lagi video yang membuat orang itu menanti-nanti. Tetapi buat saya tidak perlu menanti lagi, ya, walaupun 2023 belum kita lewati. Kita saksikan. Tapi untuk Indonesia saya merasakan kayak seperti sekarang 2022 ini, saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Ya, tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa. Jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur tidak akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa. Tahun 2023, karena ini tahun peperangan rohani, sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru.
Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda akan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian, yang di belakang-belakang sana tiba-tiba majunya pesat dipakai Tuhan luar biasa. Jangan merasa hebat. Gak ada juara satu itu dalam kerajaan Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang terus maju. Jangan kaget 2024, belum lagi nanti pada waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa. 2025 yang saya dapatkan adalah apapun Indonesia akan mudah terjual, maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Jangan kaget nanti ya, kita selama ini kira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. You be very surprised bahwa ternyata rumput kita sama hijaunya. Ini kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan nubuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan. Bapak Ibu, demikian banyak pendeta-pendeta yang memiliki jemaat dan pengikut yang begitu banyak, mengatasnamakan Tuhan, telah berbicara kepada dia, sehingga dia harus menyampaikan dalam bentuk nubuatan. Ya, Bapak Ibu, saya pastikan apa yang dikatakan Philip Mantova, Pastor Philip Mantova yang begitu banyak pengikutnya, tidak akan terjadi. Sebab yang dimaksud dengan iman itu pakai otak. Bukan sekedar kita ngomong, tetapi kita juga lihat realita. Sebagai seorang ekonom, saya biasa memakai data. Walaupun saya tetap harus beriman, ya, bahwa Tuhan itu bisa memberikan yang melebihi kemampuan kita berpikir. Ada banyak kejadian yang tidak masuk di akal kita, itu bisa terjadi. Tetapi Abraham ketika mempersembahkan anaknya Ishak, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, Abraham berpikir. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, nah silakan digarisbawahi, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, ulasan dari ayat ini adalah Abraham karena tahu yang disebut keturunanmu. Abraham adalah yang dari Ishak. Berarti Abraham berkesimpulan, Ishak ini akan punya anak cucu cicit yang begitu banyak. Nah sekarang dia diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Mengapa Abraham berani lakukan? Karena Abraham berpikir, bukankah keturunanku yang dimaksud oleh Tuhan itu berasal daripada Ishak yang banyaknya seperti bintang di langit jika bisa dihitung. Artinya, walaupun aku persembahkan Ishak kepada Tuhan, aku nanti akan pulang juga bersama Ishak yang akan tetap hidup. Itu pikiran Abraham. Bapak Ibu, sebagai orang beriman, ya, saya berpikir, saya tidak percaya dengan dua nubuatan tersebut, baik Evangelis Dautoni maupun Pastor Philip Mantova, sebab saya melihat sebagai orang beriman, percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, maka saya berpikir, jika hari ini, tahun 2022, Tuhan sudah memberkati
bangsa dan negeriku yang aku cintai, Indonesia, masuk sebagai 10 besar raksasa ekonomi dunia tahun 2022 menurut IMF, Lembaga Keuangan Dunia, berdasarkan produk domestik bruto. Bahkan Indonesia menduduki peringkat yang ke-7, maka aku yakin tahun depan 2023 Tuhan yang sudah memberkati bangsa dan negeriku tercinta Indonesia juga akan menyelamatkan bangsa Indonesia melewati masa yang sukar, yaitu resesi ekonomi dunia. Dan saya yakin karena Indonesia adalah negeri dan bangsa yang sangat dicintai oleh Indonesia, memiliki rempah-rempah dan hasil bumi yang beraneka ragam, macam banyaknya dengan jumlah yang sangat besar, serta tambang yang ada di bawah bumi dengan aneka macam ragamnya yang sangat banyak dan jumlah yang sangat besar, itu dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita. Saya pun yakin Indonesia justru akan dipakai menjadi saluran berkat Tuhan menolong bangsa-bangsa yang kesulitan. Bapak Ibu, sebagai orang beriman, Anda dan saya harus siap menjadi bagian negeri Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Terlebih ke depannya, justru di tahun 2023 ada 10 hal yang akan berpengaruh atau mempengaruhi Indonesia, yaitu kejadian-kejadian yang harus dilewati oleh Indonesia. Ini videonya sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian. Tahun 2023 yang akan mendatang digambarkan oleh banyak orang sebagai tahun yang penuh kegelapan, mengerikan, bahkan tahun menuju kehancuran. Sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tahun 2023 yang digambarkan sebagai tahun yang gelap gulita ini. Inilah 10 hal yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2023. 1. Resesi ekonomi global 2023. Di tahun 2023 ini, Presiden Joko Widodo telah memprediksi bahwa akan menjadi tahun yang gelap bagi bangsa Indonesia karena pengaruh krisis ekonomi, krisis pangan, hingga krisis energi. 2. ASEAN Tourism Forum 2023. Di tengah resesi ekonomi global yang terjadi, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari ASEAN Tourism Forum 2023. 3. Situasi pandemi 2023. 4. Gerhana matahari total 2023. 5. SEA Games 2023. Di awal Mei 2023, Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara atau SEA Games digelar. 6. FIFA World Cup U20 tahun 2023. Usai mengikuti SEA Games 2023, bangsa Indonesia akan menjadi tuan rumah salah satu event olahraga besar di dunia, yaitu FIFA World Cup U20. 7. World Beach Games 2023. Selain menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 tahun 2023, Indonesia juga sudah siap menjadi tuan rumah World Beach Games 2023. 8. Piala Dunia Bola Basket 2023. Untuk pertama kali dalam sejarah, Piala Dunia Bola Basket ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Indonesia, Filipina, dan Jepang. 9. Indonesia miliki tetangga baru. Usai melakukan referendum tanggal 15 Juni 2019, masyarakat Pulau Bougainville akhirnya sepakat untuk memisahkan diri dari negara Papua Nugini menjadi negara yang merdeka.
10 tahun politik. Di tahun 2023 ini, hampir semua partai sudah mulai mengusung para kandidat terbaik mereka untuk menjadi presiden yang baru. Bapak Ibu, itulah 10 peristiwa yang harus terjadi di Indonesia. Dahsyat bukan? Bangsa dan negeri Indonesia yang kita cintai. Siapkah Anda sebagai orang Kristen, orang yang beriman, menjadi bagian dari bangsa dan negeri yang kita cintai Indonesia ini, menjadi berkat untuk orang di sekitar maupun untuk bangsa-bangsa yang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan seluruh keluarga saya. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.